Tadi saya lihat dia lari sambil menangis keluar ke pintu gerbang. Ada apa dengan anak ibu? Tadinya bu, saya cegah. Malah dia melempar batu. Astagfirullahaladzim. Anak ibu minta apa? Minta boneka? Atau barangkali minta uang jajan? Atau keperluan sekolah? Bukan, Pak, bukan. Masa anak sebesar itu ngambek cuma lantaran boneka? Nah. Ul! Masya Allah, Ulfa! Ul! Mak, Mak jangan nurutin kemauannya Mangkus ya, Mak. Gak bisa begitu. Kamu bisa sekolah tinggi karena mamangmu yang biayain. Dia pengganti mendiang bapakmu. Tapi Eti gak setuju, Mak. Sebagai anak kamu gak perlu berpendapat. Kamu wajib menuruti kehendak mamangmu. Aduh, berisik amat sih. Iya, jadi ngeganggu belajar kita aja. Belajar di lapangan aja yuk. Yuk. Diam kamu. Mau melawan orang tua ya? Gara-gara kamu memberi contoh yang jelek sama adik-adikmu. Semuanya melawan. Pokoknya, kalau Eti tetap mau dikawinin, Eti mau pergi. Abang Ul, jangan pergi. Kesianin abang dong Ul. Alah, Den Rohim. Kalau memang Cik Ulfa sudah tidak betah, nggak usah dicegah. Dengar. Iya bener, turutin tuh apa yang kata Kang Cacan. Ye, ayah mau pulang ke rumah orang tua ayah. Memang Cik Ulfa saja wanita di dunia ini. Bisik lagi. Udah jelas deh ayah. Ini doang nih biang keladinya. Walah, bukannya nyong sing dadi biang keladi. Yakin gelem busung, nyong sih nggak bakalan dadi biang keladi. Ul, sekali lagi abang mohon jangan tinggalin abang Ul. Please. Den Rohim kayak banci. Kang Cacan nggak tahu sih perasaan hati ayah. Ayah kagak bisa Kang hidup tanpa bini. Mamu ini gak sanggup ngongkosin hidup kamu dan adik-adikmu. Tapi kalau kamu turuti permintaan mamangmu, bukan saja kamu bisa hidup layak, Eti. Tapi kamu juga bisa ngongkosin adik-adikmu supaya jadi orang yang pintar. Tapi Eti mau tamatkan sekolah Eti dulu, Mak. Terus Eti mau cari kerja. Dari mana biayanya, Eti? Kalau kamu bikin marah mamangmu. Pokoknya Eti gak mau. Sekali nggak mau, tetep nggak mau. Ayah mau pergi, abang jangan alang-alangin. Jangan Ul, abang janji abang bakal merubah sifat abang Ul. Minggir. Jangan pergi Ul, jangan. Please Ul, jangan. Lepasin. Kalau nggak ada lu abang nggak bisa makan, nggak bisa tidur Ul. Ya jelas aja. Wong Kang Rohim itu nggak bisa masak. Jangan pergi Ul. Lepasin. Jangan, enggak. Gua kan laki lo. Enggak lagi. Ayah minta cerai. Pokoknya, abang selamat tinggal. Ayah tinggal tunggu talakan dari abang. Mas jagain mas. Cik Ulfa kan? Cik Ulfa kan? Ini lagi, pergi. Iya nyong juga pergi. Wong niatnya tadi mau nulung kok. Ulfa udah Ya. Abang mau tibarin kursi lagi? Enggak, jangan Ul, jangan. Ya udah. Ul. Kenapa? Abang masih mau cegah ayah pergi? Enggak. Ini, abang bener-bener nggak mau cegah ayah pergi? Sumpah, gue nggak mau nyegah lo. Tarik kemplang lagi gue. Ih, kok dikemplang sih? Pan ayah kagak bawa kursi, Bang. Kok Bang takut? Enggak, ntar lu ngambek lagi gue cegah. Pakai ngajak-ngajak Mas Rohim keluyuran segala. Dianya sendiri yang mau diajak. Saya pikir kan Den Rohim lagi kesepian. Dasar Den Rohim saja tidak punya pendirian. Bukan laki-laki. Ya wis lah. Eti, pokoknya Eti gak mau dikawinin. Eti, kemana sih kamu? Emang gara-gara abang semuanya abang yang salah. Iya, abang aku salah. Emang tadi abang keluyuran kok. Jadi abang beneran kelayapan? Iya. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Emangnya ayah kurang apa sih, Bang? Tapi abang nggak ngelakuin apa-apa, Ul. Sumpah.
abang, jangan coba-coba bela diri. Kalau abang udah keselingkuh, ayah nggak mau lagi jadi bini abang, bener. Dengar dulu Ulfa. Tadinya abang mau nyusulin lu. Tapi si Cacan ngasut abang supaya jangan nyusul. Dia ngebakar hati abang. Malah dia ngajak abang keluyuran. Abang pasti deh diajakin ke tempat yang haram-haram. Kagak Ulfa, abang nggak ngelakuin apa-apa. Bohong. Di hati abang tuh cuman Ulfa seorang, nggak ada perempuan lain lagi. Bener. Ayah kagak percaya lagi deh sama abang. Pokoknya ayah sih udah deh, ayah mau gini aja. Eti, itu Jodoran barusan manggil-manggil. Kenapa? Ngumpat. Mak saya, Po. Kenapa sama emak lu? Kemasukan setan? Abang, kalau ngomong sembarangan. Kenapa pakai ngumpet segala? Po Ulfa, Bang Rohim. Untuk sementara Eti mau ngumpet di sini. Emangnya lu lagi main tak umpet sama nyak lo? Orang serius dibecandain. Saya mau diapain sama emak lu? Udah, bilang terus terang biar ayah sama Bang Rahim ngerti kenapa. Eti, lihat anak saya nggak? Oh, enggak, Bu. Eti, aduh kemana sih larinya tuh anak? Aduh, Bapak lihat anak perempuan saya keluar pintu gerbang. Si Eti. Anak perempuan? Namanya saja si Eti, asa anak lelaki. Oh, tadi saya lihat dia lari sambil menangis keluar ke pintu gerbang. Ada apa dengan anak ibu? Tadinya Bu, saya cegah, malah dia melempar batu. Astagfirullahaladzim. Anak ibu minta apa? Minta boneka? Atau barangkali minta uang jajan? Atau keperluan sekolah? Bukan, Pak, bukan. Masa anak sebesar itu ngambek cuma lantaran boneka? Nah, Ibu Nonon jangan salah. Anak gadis seusia anak ibu itu masih hobi main boneka. Dan juga kadang-kadang jajan es bonbon. Saya nasihatin ibu. Ibu harus bisa mengurus anak. Kalau anak keluar rumah, jangan dibiarkan tidak pakai pakaian. Tanpa pakaian? Bapak jangan bergurau. Loh, kenyataan begitu. Dia lari bertelanjang dada dengan ingus dan air mata yang bercampur jadi satu. Apa Bapak tidak salah? Mana mungkin? Loh, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ibu mesti tahu, anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga baik-baik. Apa Bapak yakin yang lari itu si Eti anak saya? Duh, kalau namanya ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah anak gadis kecil yang kira-kira berusia 6 tahun. Itu bukan anak saya, Pak. Si Eti 18 tahun umurnya. Hah? 18 tahun? Oh, 18 tahun. Masa-masa yang berbahaya. Ibu harus menjaganya. Bella, Pak Kecamat. Selamat malam, Pak. Malam. Waduh, baru pulang tugas ya, Pak ya? Oh, ini Mas Bari. Lah iya. Ini loh Bu Nonon kehilangan anak gadisnya. Bukan kehilangan, Pak. Loh, tadi kan ibu sendiri yang mengatakan pada saya. Loh, saya kan cuma nanya. Apa Pak Camat melihat anak gadis saya, si Eti? Kalau begitu ya sama saja. Berarti Bu Nonon ini lagi kehilangan anaknya. Sudahlah. Saya mau nyari si Eti. Bu, tunggu dulu. Nah. Ti, kalau kamu nggak cerita, bagaimana empokmu ini bisa bantu? Ti malu kok. Malu sama siapa?